Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para putraku tercinta, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sore ini kita bisa berjumpa kembali dalam kaji kita dalam kitab Ihya Ulumuddin karya besar Imam Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sore ini semuanya diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita puji Allah dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai kaji kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi suatu pegangan besar bagi umat Islam. Tetapi umat Islam juga terbagi menjadi dua. Ada yang senang dengan tasawuf, ada yang tidak senang dengan tasawuf. Bahkan menganggap ilmu tasawuf itu bukan dari ajaran Islam. Ya, karena bukan dari ajaran Islam, itulah makanya banyak pendapat-pendapat yang bersimpang siur. Kalau seorang yang telah merasakan rasanya Islam, itu rasa ketika mukasyafah, ketika musyahadah, ketika tawajuh, itulah rasanya Islam meskipun cuma beberapa detik. Kemudian membaca kitab Ihya Ulumuddin baru mengerti bagaimana menyikapi hidup. Nah, menyikapi hidup dengan qalbu yang telah terbuka itu lebih mudah ketimbang yang belum terbuka. Meskipun dalam kehidupan dunianya sudah mapan. Nah, disinilah pentingnya ilmu spiritual. Ilmu spirit, ilmu tentang ruh. Kalau berbicara tentang ruh di dalam Al-Quran, ya ada ayat mengatakan surat Bani Israil ayat 85 kalau tidak salah, ya yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan bertanya pada Muhammad tentang urusan ruh. Kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu perkara Tuhanku. Ruh itu urusan Tuhanku. Nah, kata-kata ruh itu adalah urusan Tuhan, perkara Tuhan, maka manusia tidak boleh ikut campur tentang urusan ruh. Akhirnya nggak ada yang membicarakan tentang ruh. Ini membicarakan tentang Allah. Ada zat, sifat, asma dan af'al. Yang dibicarakan sifat, asma dan af'alnya, zatnya nggak boleh dibicarakan. Membicarakan zat Allah itu bid'ah, dulu sesat, lucu jadinya. Padahal yang pertama diajarkan adalah tentang keimanan, tentang ketuhanan, tentang ma'rifatullah. Tapi ketika orang mengenal Allah, ini malah dituduh hal-hal yang enggak. Ruh itu urusan Tuhan. Kamu nggak boleh tahu tentang urusan ruh sedikit juga nggak boleh. Padahal ayat itu belum berakhir. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Nah, sedikit juga dikasih tahu. Mantiknya manusia, akalnya manusia, kalau sedikit dia tahu banyak apalagi ya.
Kalau sedikit boleh tahu, banyak juga boleh tahu. Karena yang sedikit tidak beda dengan yang banyak. Nah itu. Seperti apa misalnya? Contohnya untuk mencicipi air laut. Air laut rasanya apa? Apa harus ke tengah laut sana? Tetap di pantai Sandulik saja. Tahu asin yang sedikit, sudah selautan asin semua, ya. Nah, begitulah. Jadi urusan ruh tahu sedikit aja. Dikit tahu tentang ruh yang banyak. Makanya siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, disitulah pembahasan tentang ayat ini berbeda pendapat, sangat banyak perbedaan pendapat. Ya, walaupun kayak apa banyak punya, cuma dua saja, boleh dan tidak boleh, tahu dan tidak tahu, cuma itu doang. Tuhan juga mengatakan dalam Quran begitu, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apa sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Apa sama orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Jangan kita ditanya anak kecil juga tahu, nggak sama, ya. Nah, disitulah maka orang yang telah mengetahui tentang ruhnya sendiri, kenal dirinya, dikenal Tuhannya, menyikapi hidup. Ya inilah salah satu pengalaman Imam Ghazali dalam menjalani hidup dengan ma'rifatullah ini, namanya Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Menghidupkan kembali ilmu-ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah banyak nggak? Banyak. Ya, ada ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, dan ma'rifatul af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al dima'rifati semua. Wah, jadi banyak ilmu. Nah inilah makanya banyak, ya, sampai tebal, ya, 4 jilid. 4 jilid, 1 jilid itu 10 masalah. 10 masalah Ihya Ulumuddin itu, ya, masalah pertama adalah masalah ibadat. Yang kedua masalah adat, ibadat dan adat. Nah, yang ketiga al-muhlikat. Yang keempat al-munjiat. Al-muhlikat yang mencelakakan, al-munjiat yang menyelamatkan. Jadi satu pasal itu ada 10 subpasal. Dari 10 subpasal, satu saja ada cabangnya juga 10 pembahasan tentang tiap-tiap itu. Jadi 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000. Jadi 4 itu 1000 pasal. Nah, itu ditulis Imam Ghazali yang merupakan Ihya Ulumuddin. Nah, itulah karya monumental yang tidak bisa ditiru orang lain. Ya. Nah, waktu Imam Ghazali sudah menulis kitab Ihya Ulumuddin, saya pernah menyampaikan, ya. Beliau bermunajat. Munajat kemana? Ke tengah laut. Ke tengah laut, dibawa kitabnya, diikat di buku, di batu, ya. Nah, dia munajat sama Allah, ya Allah, kalau kitabku ini berguna buat umat Muhammad di masa yang akan datang, tunjukkan kebesaran-Mu. Kalau tidak, lenyapkan saja. Ya. Bismillah, cemplungin ke laut. Batu sama kitab diikat jadi satu. Logikanya gimana? Harus tenggelam, tapi ini ngambang. Itulah yang namanya karomah Imam Ghazali. Udah dibangun, alhamdulillah, dia ambil kitab, dicetak banyak. Nah, sampai sekarang, sampai kepada kita, dan ini terjemahan ini tidak banyak berubah terjemahannya, ya. Tapi kalau yang profesor siapa itu banyak berubah. Di antaranya kalau apalagi kalau sudah ikhtisarnya, ringkasannya kitab Ihya Ulumuddin, itu kalau yang hadis-hadisnya lemah, palsu, dianggap palsu, itu nggak ditulis. Jadi Imam Ghazali tercela oleh ulama lain karena banyak menggunakan hadis-hadis yang lemah riwayatnya. Tapi ketika Imam Ghazali dicela begitu, apa jawabannya? Aku lebih suka menggunakan hadis-hadis yang lemah, tapi banyak yang meriwayatkan, walaupun lemah banyak yang meriwayatkan, daripada hasil akal pikiranku sendiri. Jadi pikiran cerdas saya apa? Nggak pakai pikiran sendiri, pakai hadis yang lemah, baru diuraikan. Nah, karena dia sudah mengalami, zauknya ada,
ya, walaupun hadis itu lemah, nyambung, ya, nyambung. Nah itulah yang disebut dengan wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu kepada tali Allah. Nah tali Allah inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Maka berpeganglah kepada ma'rifatullah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah itu dimana kita tempat tinggalnya, datang ke sini udah seperti keluarga sendiri, dekat rasanya, seperti bertahun-tahun kita sudah kenal, ya. Walaupun kita tidak saling mengenal nama, ya,